Kita ketemu lagi dalam ngopi, ngobrol penuh inspirasi, yaitu tertarik akan saya obrolin tentang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu masuk di kurikulum pendidikan kita Indonesia ya. Kalau dulu pendidikan agama Konghucu itu belum, sekarang pendidikan agama Konghucu juga sudah masuk. Nah ini aliran kepercayaan, kalau biasa di masyarakat itu disebut dengan aliran kepercayaan, itu sudah masuk di kurikulum. Artinya ada kolom nilai, mungkin di rapot atau mungkin nanti di pendidikannya, karena di KTP itu juga sudah diakui bahwa ke kolom agama itu ditulis dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tentunya kan. Nah, ini menimbulkan polemik ya, menimbulkan beberapa beda pendapat, bahkan kayak friksi-friksi yang menurut saya ada beberapa windscriber yang seperti tidak menerima, bahkan menganggap pemerintah ini terlalu ceroboh, terlalu gegabah, terlalu nggak berpikir panjang itu. Bahkan maaf, ada yang sampai memprediksi bahwa pendidikan kita ini maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, kata-kata ini memang saking nggak bisa menerimanya gitu. Pendidikan kita ini bobrok gitu. Namun dari pengalaman pribadi saya bahwa aliran kepercayaan ini memang sudah lebih dahulu ada di Indonesia, sejak zaman dahulu. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa nenek moyang saya sendiri itu dari aliran kepercayaan. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena saya masih ingat betul kata-kata simbah saya yang beliau juga masih memiliki beberapa kitab-kitab kuno itu. Kalau saya sih tidak mewarisi itu, tapi saya ingat betul salah satunya mungkin ada sejenis Kak Primbon begitu. Dan suatu ketika beliau itu memberikan wejangan kepada saya bahwa di dalam kitab itu tertulis kalau bisa kita ini dhuwur ning ora nduwuri, ning ora juga ngasorake. Nah, maksudnya kalau kita menjadi orang yang tinggi itu atau orang yang berkuasa itu jangan sampai orang ngayomi atau ngasorake orang-orang yang di sekitar kita. Dan itu saya lihat mbah saya betul-betul menjalankan, sehingga menurut saya beliau betul-betul dicintai oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Itulah makna dari sebuah ajaran saya, menurut saya sebuah ajaran kejawen yang sebenarnya di ajaran agama Islam yang saya itu juga ada, yang saya pahami bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, artinya melindungi banyak kaum yang mungkin juga bukan seagama dengan kita. Nah, saya pernah mempunyai seorang murid, ini sekedar ngobrol aja, menceritakan murid kebetulan
saya itu dengan beberapa alumni sebelum online itu menginisiasi kepada mereka untuk ikut mujahadah. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu diberi kelulusan yang baik dan juga ijazahnya manfaat sehingga dia mendapatkan pekerjaan. Dan mujahadah itu saya lakukan di masjid di samping rumah saya. Cerita yang menarik, ada satu anak itu yang ikut tapi nggak mau ikut mujahadah. Waktu itu saya tanya ke dirinya, kenapa kamu kok nggak ikut mujahadah tapi datang? Ya, tapi ini ngobrolnya saya berdua. Jawabannya dia gimana? Saya sebenarnya agamanya kepercayaan Pak, dan itu dari bapak saya, dari nenek moyang saya. Waktu itu KTP belum boleh menulis kepercayaan, sehingga KTP-nya dia tulis tetap Islam. Tapi dia tidak tahu bagaimana sebagai seorang Islam, karena memang tidak mempelajari itu. Terus saya ajak, udah ini ada kamu privat aja kok sama saya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana. Dia menolak, enggak Pak, enggak, udah saya di sini aja, saya tetap ikut. Tujuan saya, maaf Pak, bukannya apa-apa, saya mau jujur sama Bapak. Gimana? Teman saya satu bangku kan ikut. Terus ternyata helmnya itu hilang Pak. Oh, kan motor-motornya itu kan dijejer di mana, di serambi masjid kan, di serambi masjid itu. Jejer di serambi di pelataran masjid maksud saya. Motor itu. Tapi mau bilang ke bapak, dia takut gitu. Tapi setelah itu dia ngomong ke saya gitu. Terus saya datang ke sini mau menjaga motor teman-teman yang ada di sini, ya semoga saja Pak adanya saya jadi aman gitu. Dan saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini demi kebaikan semuanya dan demi kebaikan Bapak juga, dan juga kelancaran mujahadah yang ada di sini, dan semoga Tuhan juga memberikan kebaikan kepada saya agar apa yang dikehendaki teman saya itu sebenarnya sama Pak dengan apa yang saya kehendaki, yaitu lulus, ijazahnya manfaat, bahkan bisa menyenangkan kedua orang tua. Saya gimana coba? Ya saya udah. Saya nggak maksa. Akhirnya saya nggak maksa dia untuk belajar agama Islam untuk apa, ya udah kamu di sini aja. Berarti setiap mujahadah kamu nggak apa-apa nggak ikut. Saya tetap mendoakan kamu agar kamu lulus, ijazah kamu manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kejadian yang membuat saya oh iya, berarti dia pun ingin berbuat kebaikan dengan apa yang dia percaya, bahwa Tuhan itu akan memberikan penilaian kepada seseorang untuk selalu berbuat kebaikan untuk sesamanya. Nah, saya yang agamanya Islam juga harus memanifestasikan pelajaran agama Islam yang saya dapat dari sekolah saya, dari kiai-kiai saya gitu. Untuk apa, ya sudah, karena memang anak itu tidak mau belajar agama Islam walaupun KTP-nya Islam, ya tidak saya paksa gitu. Nah,
di bayangan saya apabila itu terjadi saat ini, saya kira dia akan lebih memanifestasikan nilai-nilai kepercayaan itu menjadi lebih baik. Nah mungkin ini mungkin karena saya nggak ngerti yang sebenarnya mungkin pengampu kebijakan di pendidikan juga berpendirian seperti yang pernah saya alami, pernah saya rasakan. Dan saya juga ada sebuah cerita yang mungkin ini juga maaf menjadikan keimanan saya tambah kuat gitu. Dan yang memperkuat keimanan saya memiliki seorang dosen ya ini. Memiliki seorang dosen yang melihat sosok saya ini kok cocok gitu kalau diajak ngobrol gitu kan. Cocok, sehingga ngobrol, ternyata dosen saya ini juga kejawen. Saya pernah diajak kungkum. Jadi ritual beliau itu sejak dulu itu kungkum di sebuah sendang gitu, di sebuah sendang di daerah tertentu itu saya diajak ke sana kungkum di situ. Jam 12 malam saya nyetiri beliau, saya juga ikut ikut kungkum beliau kungkum di situ bisa sampai berjam-jam. Nah kalau begitu saya sudah nggak kuat, saya ya saya tidak saya lanjutkan berendam saya tidak saya lanjutkan. Tapi dari itu saya pernah ngobrol juga. Saya nanya ke beliau gitu. Beliau juga KTP-nya Islam loh. KTP-nya Islam. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini saya ketemu sama beliau beberapa kali itu beliau sholat sekarang. Beliau sudah sholat, sudah ya kayak kita lah, kayak yang beragama Islam lah. Tapi waktu saya jadi mahasiswa itu beliau nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan agama gitu, tidak pernah. Terus saya ngobrol ke beliau, Pak, kenapa Bapak melakukan itu? Tapi maaf sebelumnya Pak, saya maaf. Beliau menjawabnya, lah saya diajari orang tua saya untuk memahami Tuhan sejak kecil itu seperti ini ya. Saya lakukan dan saya nyaman gitu. Nyaman merasa bahwa kalau saya membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa, saya lakukan ritual itu. Apa yang ada di ada di keinginan saya, bahkan ada yang di hati saya ini bisa terlaksana dengan apa yang saya kehendaki, dan itu selalu begitu. Dan termasuk saya mendapatkan mendapatkan saya bisa mengantar beliau berdua itu ternyata juga bayangan beliau bahwa beliau butuh seseorang yang menemani tapi bisa memahami itu. Nah ternyata saya ada cerita lagi, maaf bukannya apa-apa, tapi beliau beragama Kristen. Beliau beragama KTP-nya Kristen tapi juga menganut kepercayaan. Dan beliau sukanya itu ziarah. Dan bersama saya juga ziarah gitu. Terus memang ritual itu yang diajarkan oleh orang tua mereka, karena orang tua mereka juga dapat dari orang tuanya. Jadi ya seperti saya katakan bahwa apa yang kita alami ini, entah itu agama Islam, kepercayaan atau apapun itu memang warisan dari orang tua. Saya juga tidak bisa memilih kan, dan beliau ini juga tidak bisa memilih, bahkan anak didik saya juga tidak bisa memilih. Nah dengan peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami ini, saya juga berusaha memahami apa keputusan pemerintah untuk melegalkan pendidikan atau pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Semoga negara kita ini negara yang betul-betul melindungi segenap warga negaranya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga tentunya kerukunan dan tentunya kejayaan bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki derajat tertinggi di mungkin harapannya di dunia ini, dan menjadi negara percontohan bahwa negara yang damai, tentram dan sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita obrolin kali ini membuat kita menjadi bisa lebih baik, memotivasi, mengedukasi, dan menginspirasi, tentunya meningkatkan tingkat spiritualitas kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.